keluarga Pak Fauzin. Yang mana nih istrinya? Bu Fauzin loh, malah di belakang. Oh. Ini tadi saya rasa-rasa dengan Prof. Zakir yang mana? Ini kayaknya yang depan. Oh gitu ya. Oke. Pikiran ya, berdoa supaya diberikan kelancaran ya Bu ya. Wabil khusus Pak Fauzin, alhamdulillah sudah sampai tahap ini yang luar biasa pengorbanan dan kerja kerasnya. Beliau ini adalah angkatan kedua dari program doktor pertama 2017-2018, angkatan kedua penyelesaian 6 tahun 3 bulan 18 hari. Ya, saya paham betul dengan Pak Fauzin karena beliau kalau tidak dioyak-oyak ini lupa. Beliau termotivasi untuk menyelesaikan program doktornya karena dapat beasiswa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, insya Allah selesai juga ya. Beasiswa dari istrinya. Memang istri itu adalah salah satu karena istri harus selalu memotivasi sebagai polisinya, Bu. Ayo Pak, selesaikan. Kalau nggak selesai nih, duitnya ini untuk keperluan yang lain nih. Biasanya itu yang paling manjur itu. Menurut cerita teman-teman. Mengalami sendiri juga. Terima kasih. Tentunya saya tidak akan keluar dari apa yang Pak Fauzin tulis karena ini adalah promosi doktor. Tentunya pertanyaannya juga tidak sulit-sulit ya, karena waktu ujian tertutup Pak Fauzin sudah kelepak-kelepak gitu. Di sini ya kopiahnya sudah miring, tapi ini sudah nggak miring lagi. Ya, hari ini tinggal senang-senangnya mempromosikan, mempublikasikan hasil risetnya tentunya yang biasa Pak Yai ini tentu bicara ngalor ngidul, biasanya kalau Kiai kan sana ketemu sini lagi dan terusnya, tetapi kalau dalam promosi tentunya satu kebanggaan hasil penelitian itu untuk dipublikasikan, dipromosikan kepada halayak ya. Karena memang tadi dikatakan ujian itu nanti yang terberat tidak di sini paling berapa menit dari 1 jam, tetapi yang paling lama adalah ujian kehidupan ya Pak, setelah memperoleh gelar doktor. Karena kalau sudah doktor, tadi kalau omongannya kok nggak bermutu nih, padahal udah doktor ya. Inilah yang berat menurut saya Pak. Karena banyak orang yang tidak mau kuliah S3 karena takut kalau ya tadi ada pertanggungjawaban yang tadi saya sampaikan. Oke Pak. Terkait dengan disertasi yang jenengan sampaikan, ini kebetulan judulnya adalah Strategi Implementasi Kebijakan PAI pada Lembaga Pendidikan Non-Muslim. Dulu saya ingat sekali ketika pertama kali saya diskusi dengan Pak Fauzin. Kebijakan ini tentunya tadi yang sudah disinggung oleh Pak Ruswan tadi di awal. Ini kan kalau kebijakan pada implementasi. Nah ini saya kira melanjutkan apa yang tadi disampaikan Pak Dekan. Kebijakan ini banyak sekali ya, yang menjadikan fokus tadi ada kurikulum yang terangkum di dalam kekhasan sebuah lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan yang dimaksud ini memiliki siswa-siswi yang muslim. Tentunya kekhasan ini kalau tidak salah saya baca, ini pada aspek-aspek banyak hal. Ada kurikulum, ada pendidik, tenaga kependidikan, kemudian peserta didik, ada penilaian, ada proses pembelajaran. Nah, saya belum menemukan kebijakan yang mana yang berbicara tentang pendidik. Apakah pendidik, ketika pendidik itu beragama muslim, apakah ada kebijakan yang memayungi
ketika ada kurikulumnya seperti apa? Karena kalau saya membaca dari disertasi ini, setiap lembaga tentunya memiliki kekhasan. Kurikulum A, kurikulum B, di lembaga ini, kurikulum di lembaga ini, di lembaga ini, pembelajaran di lembaga ini, dan seterusnya. Evaluasinya, penilaian, kemudian sampai kepada apa tadi? Ya, kurikulum pendidik, tenaga kependidikan. Apakah itu ada kebijakan-kebijakan yang mewayung? Nah, inilah menurut saya yang menjadi poin-poin, ya, karena walaupun selalu banyak ini memang kurikulum, kita bicara aja tentang kurikulum sudah banyak sekali hal yang harus kita bicarakan. Capaian pembelajaran, kalau PAI bagaimana, ya, evaluasi metode pembelajaran yang harus dilakukan bagaimana, media pembelajaran, sampai pada evaluasi, tindak lanjut, dan seterusnya. Ketika bicara pendidik, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, mulai pedagogik, kompetensi kepribadian sosial, dan seterusnya, tentunya itu akan juga kita bahas. Evaluasinya bagaimana? Nah, inilah yang menurut saya mohon untuk disampaikan, Pak. Jadi gambaran apa yang jenengan terima, apa yang jenengan dapatkan dari di lapangan terkait dengan ketiga lembaga itu, sehingga ini memunculkan satu konsep apa yang konsep ini bisa jenengan publikasikan gitu. Inilah yang dinamakan promosi. Bagaimana sih novelty yang saya temukan dari sebuah langkah-langkah dari pengumpulan data dari ketiga lembaga terkait dengan jaringan batasi dengan apa-apa. Nah, ini menurut saya itu saja, Pak, pertanyaan saya, mohon disampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Dari kekhasan strategi sampai pada kemudian memperoleh sebuah gambaran pendidikan non muslim moderat dan nilai aswaja, memang ketika kami bisa di kelompok-kelompokkan. Kalau di SMK Kristen Nusantara Kudus, kekhasan pendidik tadi standarnya sesuai dengan standar nasional pendidikan, khusus terkait dengan pendidik dan tenaga pendidikan. Tetapi di sana ada tambahan guru yang bersangkutan dari kalangan Nahdien. Ini yang menjadi, nah kemudian ketika kami mengapa ke kalangan Nahdien, tadi dalam supaya mengkomunikasikan dalam warga sekolah itu terjadi dengan baik, dan kemudian capaian tujuan pendidikan di pendidikan juga terlaksana dengan baik. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian di SMK Kristen Nusantara Kudus, tadi kebijakannya kan harus ada PAI. Nah, PAI-nya cuma waktunya tidak 3 jam, cuma 1 jam. Tetapi berbeda kalau di SMK Katolik Yesus Sudarso dan SMA Santa Maria tetap 3 jam semuanya. Cuma perbedaannya itu yang ini, yang pembedaannya di sana. Untuk capaian atau penilaian ketika di SMK Kristen Nusantara Kudus, jadi anak bisa ngaji, bisa kaitan dengan bacaan Al-Quran karena di anak SMK, supaya nanti setelah selesai dari situ anak itu kompetensi SMK-nya sudah dapat, tetapi dia terbekali bisa ngaji, sekaligus bisa menerapkan ibadah sholatnya. Jadi tidak setinggi seperti sekolah negeri ataupun yang 3 jam itu. Nah, kemudian kekhasan tadi yang secara khusus untuk di SMA Katolik Yesus Sudarso Rembang terkait dengan standar sama, standar pendidik itu sama, kemudian jadwal pembelajarannya sana 3 jam, cuma modelnya grupnya itu kalau misalkan kelas jurusan A, B jadikan 1 karena gurunya guru DPK. Jadi ketika ke situ kemudian pelaksanaan pembelajarannya dijadikan 1 sama jenjang untuk tingkatan kelasnya. Kemudian untuk penilaiannya di SMK Sudarso Rembang itu menyangkut kecapaiannya lebih banyak kepada anak-anak di pengetahuan dan keterampilannya. Tapi tadi menyangkut kemampuan yang dipergunakan dan sebagainya disesuaikan dengan kemampuan anak. Ketika di SMA Santa Maria itu lebih kepada dalam pembelajaran sama 3 jam, untuk tendiknya, untuk pendidiknya itu juga di situ karena DPK. Kemudian setelah proses berikutnya adanya mutasi, sehingga pendidiknya yang penting beragama Islam. Dengan tadi yang beliau Pak Gunawan itu orangnya memang santun, dan kami sudah ke rumahnya dan sebagainya, komunikasi di sana, dan beliau memang mudah untuk berkomunikasi.
tapi orangnya agak sepuh. Nah kemudian di dalam penilaian capaiannya kalau di SMA Santa Maria itu lebih kepada anak-anak itu pergaulan dengan sesama siswanya, dan itu juga kepada masyarakatnya. Ini menurut kami juga menjadi sebuah kekhasan yang bisa dikembangkan dengan pola ini, kemudian dengan strategi pembiasan dan pemenuhan sarpras yang ada sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, muncul sebuah lembaga non muslim yang moderat dalam menjalankan sebuah kebijakan terregulasi. Terima kasih.